Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah sampai di tempat yang dikatakan oleh Bunda Ratu, tepatnya di pintu gerbang menuju Pantai Laut Selatan ya. Nah, jadi saya sekarang berada di air kawan. Nah, jadi air ini itu langsung jatuh ke laut, ya langsung jatuh ke laut. Nah, Bunda Ratu mengatakan, ambillah sebuah pusaka, itu berada di atas batu karang yang berbentuk mahkota dari Bunda Ratu. Ya. Nah, jadi mahkota itu berada di tepian Pantai Laut Selatan. Nah, jadi di tempat ini juga kawan, di tempat ini juga, ini seringkali orang-orang datang memuja lah ya, memuja untuk mengirim doa atas kepercayaan mereka masing-masing di daerah tepian pantai laut ini. Jadi lautnya itu tepat berada di depan saya. Jadi tepat berada di depan saya. Nah, jadi di tempat ini itu dipercayai oleh masyarakat setempat itu ada satu di karang ya, di karang itu di landasan ini berbentuk kaki, tapi sudah tertutup air. Jadi kalau tidak ada airnya itu bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini saya bertemu dengan seseorang pemuda ya. Assalamualaikum Bang. Sini dulu Bang, bentar Bang. Saya mau tanya ini. Siapa namanya? Agus Pak. Agus. Nah, ini kita lagi syuting untuk YouTube-nya channel Bang Lampung. Di mana yang katanya ada telapak kaki itu? Ya, Di sini. air itu. Di sini ya. Jadi kalau sini Mas, kalau tertutup begini nggak bisa kelihatan. Jadi kalau mau lihat harus kering dulu dia. Di sini, tepat di sini ya. Tahu tidak sejarahnya? Tahu. Ya, zaman dulu itu, Pak. Gimana? Coba. Sebentar ya. Gimana zaman? Tahu? Tidak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Katanya mah ada telapak kaki gitu ya, aja. ya. Jadi tidak tahu, tapi di sini ada telapak kaki di air ini ya, karena tertutup air. Oke, terima kasih ya. Dari mana ini? Ya, dari kampung sini, Pak. Oh, dari kampung sini. Lagi ini apa? Jalan-jalan, bakar-bakar. Teman-teman dari Suat. Oh, dari Suat. Iya. Ya, oke, terima kasih ya. Di sini kawannya, di sini itu ada telapak kaki tapi sudah. Jadi satunya ada di sini, satunya ada di mana apa di Aceh katanya kalau tidak salah ya. Nah, di sini juga ini ada gapura. Dulu di sini ada gapura, bisa lihat ini ada alat-alat mereka yang dekat lagi. Gapura di sini, ini ada tulisan semacam ini. Gapuranya. Nah, dulu di tempat ini, nah saya sini ya. Nah, di tempat ini itu tepat sekali menghadap ke lautan. Nah, jadi menghadap lautan, mereka itu duduk di tempat ini seperti ini ya kawannya. Ini ada bekas tupa ya. Ada bekas-bekas tupa. Biasanya orang-orang itu duduk di sini langsung ke tepian pantai. Nah, jadi saya ini berada di atasnya kawannya, berada di atasnya. Nanti kita akan turun menuju batu karang yang berbentuk mahkota dari Bunda Ratu ya. Ada mahkota yang berbentuk apa itu namanya itu mahkota Bunda Ratu. Nah, tapi sayangnya tempat ini sudah hancur ya. Gapura ini sudah hancur. Nah, jadi dimanfaatkan untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke tempat ini, mereka taruhkan barang-barangnya di sini. Nah, seperti ini ya. Tapi masih ada saja yang suka datang. Nah, mereka bawa begini nih rupanya. Biasanya di sini. Nah, di sini ya. Kita langsung jalan ke bawah. Nah, jadi tempat ini air yang dari sini itu dia jatuh ke bawah. Ke lautan. Lautan, tapi ini airnya masih kering ya. Nah, jadi buat sahabat Bang Lampung gitu, lupa di paket gitu Bang Lampung ya.
akan ada video-video terbaru tentang Bang Re Lampung. Caranya mudah sekali karena subscribe itu gratis ya. Tinggal masuk di channel Bang Re Lampung, tekan tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya. Sekarang kita menuju ke bawah. Nah, jadi bisa kawannya, kalau airnya lagi kering seperti ini bisa jalan di sini. Nah, jalan ini. Tetapi kalau airnya penuh, katakanlah airnya itu besar, itu tak akan bisa, ya, tidak akan bisa melewati tempat ini. Jadi dia lewat sebelah sana, ya, lewat di sebelah sana kawannya. Berhubung ini airnya kecil, jadi bisa. Nah, jadi di bawah ini sudah lautannya menuju pintu gerbang. Nah, jadi di sini dipercayai juga orang-orang itu sebagai tempat menuju kerajaan Istana Nyi Roro Kidul. Nah, tempat kita berada di ujung sana ya. Nah, di sini ada orang-orang yang sedang bersantai, biarkan saja ya. Nah, nanti kita turun lewat sana, kita turun ke bawah, kita seberangi tempat itu, lalu kita ke sana kawan ya. Nah, jadi kita gimana? Hati-hati ya. Jadi dari sini kawannya, dari sini kita turun ke bawah. Nah, jadi untuk lewat tempat ini itu harus berhati-hati. Nah, karena airnya kering. Airnya kering. Sini. Kamu bentar ya. Nah, jalan sini ya. Nah, jadi di tempat ini, di bawah ya, tepatnya di bawah ini itu ada goa. Nah, goa. Jadi goa itu biasa dijadikan tempat orang-orang bertapa. Nah, jadi kita lewat sana, kita turun ke bawah. Kita tunggu kameramen dulu ya. Duh. Ini jadi di sini kita turun ke bawah untuk menuju ada beberapa tempat yang kita lewati di sini. Belakang. Nah, jadi kameramen di belakang hati-hati ya. Jadi kita langsung saja turun menyisiri tepian gunung ini kawannya. Ini ada jalan setapak untuk mencapai ataupun ke suatu lokasi yang saya katakan tadi, goa. Tetapi untuk sampai goa itu tidak mudah karena sekarang ini saya berada di atas gunung dan goa itu ada di bawah. Tepat sekali goa itu berhadapan dengan tepian pantai Laut Selatan. Jalan ini biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin mengirim doa kepada leluhurnya. Mengapa mereka melakukan di tepian pantai Laut Selatan ini? Karena tempat ini sangat tenang, ya, jauh dari keramaian. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang datang ke tempat ini. Bukan hanya dari Lampung saja, ada dari Bali, dari Medan, dari Jambi, dari Aceh. Mereka tiba di tempat ini hanya ingin duduk di suatu tempat di goa yang saya katakan itu kawan. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dari atas gunung
sampai tiba di tepian pantai ini membutuhkan waktu yang lumayan lama kawannya. Nah, itulah goa yang saya katakan kawannya. Kita bisa melihat goa itu kalau seandainya airnya itu kering. Tetapi kalau air yang dari atas itu besar, itu tidak bisa masuk ke dalam goa itu. Berhubung sekarang sedang kering, jadi kita bisa masuk. Nanti saya akan masuk ke dalam goa itu dan akan saya perlihatkan kepada kalian semua. Di dalam goa itulah tempat orang-orang bersemedi, memanggil ataupun memohon untuk berjumpa dengan Bunda Ratu. Banyak orang-orang yang melakukan semedi di dalam goa itu. Ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 41 hari, bahkan ada yang hampir 1 tahun di dalam gua itu. Dan ada juga mereka duduk di mana tepat saya berada sekarang ini, di tepian pantai. Mereka melakukannya pada malam hari kawan. Pada malam hari biasanya dilakukan sampai pagi, dari jam 2 ataupun jam 1. Sekarang kita langsung menuju ke goa yang sangat luar biasa. Nah, jadi goa ini kawan, kalau kita lihat itu seperti mulut dari naga, ya, mulut naga. Nah, goa ini itu dia nyambung ke suatu tempat kawan, suatu desa. Nah, jadi di desa itu seperti ekornya, dan di tepian pantai ini seperti mulutnya. Nah, jadi ekornya itu diyakini oleh masyarakat setempat sebagai jalan menuju istana dari Nyi Roro Kidul. Itu ada berapa puluh kilo lah, ya, jauh. Nah, berhubung tempatnya itu tepat sekali di kediaman saya. Nah, jadi pada zaman dahulu kala, tempat itu dipercayai oleh para orang-orang tua terdahulu jalan ataupun tempat lewat para kerajaan-kerajaan ataupun orang-orang terdahulu kawannya yang memiliki kesaktian-kesaktian yang luar biasa. Nah, kali ini saya berada di dalam goa. Nah, inilah goanya kawannya. Goa ini di dalamnya itu sangat luas sekali kawan. Kalau kita lihat dari depan itu sepertinya kecil, seperti tertutup bebatuan. Tetapi kalau kita bisa masuk ke dalam, itu luas sekali, seperti istana. Ada kolam renang di dalamnya, itu ada juga kursi-kursi yang terbuat dari batu, ada juga lemari. Pokoknya seperti suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang gaib ya. Nah, berhubung kita tidak membawa penerangan, jadi cukup sampai di sini saja karena kita ingin menuju ke batu karang yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Nah, tetapi untuk sampai tempat itu tidak mudah. Jadi kita harus menunggu dulu ombak ini kecil, karena sekarang ombaknya sedang besar. Nah, jadi setelah ombak ini kecil baru kita bisa lari ke sebelah kiri. Nah, jadi kita tunggu dulu sampai ombak ini kecil. Jadi kita bisa melintasi ataupun menyeberangi ke tempat yang ingin kita tuju kawan. Nah, jadi kalau kita lihat ombak ini sangat besar kawannya, besar sekali. Jadi berbeda dengan ombak-ombak pada umumnya. Nah, tadi kita datang ini kecil, tiba-tiba kita turun ombaknya itu besar. Nah, kita akan lari ke sebelah kiri kawan. Di bebatuan karang sebelah kiri itu kita akan melewati batu karang untuk sampai ke tujuan yang kita maksud. Nah, di sebelah itu juga itu ada goa tempat orang bertapa kawan. Nanti akan saya lihatkan. Nah, dari sini saya berlari juga itu kejar-kejaran dengan ombak. Jadi kalau saya pelan bisa-bisa kena tumbur dengan air ombak, bisa-bisa terbawa dengan air ombak. Jadi memang benar-benar membutuhkan skill yang luar biasa untuk tempat ini ya. Karena memang tidak semua orang sampai ke tempat ini. Bahkan tempat ini pun banyak yang tidak tahu. Tetapi kalau orang yang tahu dengan tempat ini, mereka sudah bersahabat dengan
tempat yang saya datang ini kawan. Karena tujuan kita itu ada di sebelah selatan kawan, di sebelah selatan, jadi kita membutuhkan perjalanan lagi untuk menuju ke tempat yang saya maksud. Nah, apabila kita tiba di tempat ini, banyak orang-orang ini. Begitu dia tiba di tempat ini, biasanya mereka melakukan sebuah sesajen seperti buah-buahan, seperti kembang. Nah, tapi kita tidak bawa karena memang tujuan kita bukan itu. Tujuan kita hanya ingin mengambil pusaka dari para leluhur yang berupa keris, yang mana pusaka itu sudah saya ketahui tempatnya berada di atas batu karang yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Tetapi sebelum kita sampai di mahkota itu kawan, itu di tempat ini, di depan saya akan menunjukkan dulu satu goa yang sering dipakai ritual ya. Terakhir dengar-dengar di tempat ini yang ritual itu dari Aceh, orang dari Aceh. Mereka datang ke tempat ini selama 41 hari. Itu bertiga. Mereka datang bertiga 41 hari di sini. Nah, inilah untuk tiba ke suatu tempat yang kita tuju itu membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi buat para sahabat Bang Ray Lampung yang belum subscribe channel Bang Ray Lampung, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Ray Lampung. Jadi sebelum saya menyeberang, saya akan menunggu air laut ini kecil dulu kawan. Jadi saya meminta agar air laut ini jangan besar dulu, karena saya ingin berlari ini. Nah, setibanya di tempat ini, tepat di hadapan saya itu ada satu goa kawannya. Di depan goa itu ada namanya batu sejadah. Batu sejadah itu biasanya dipakai orang-orang yang datang sini untuk beribadah, sholat, yang melakukan sholat. Ketika mereka keluar dari goa di depan saya ini, mereka sholat di depan goa itu. Nah, inilah kawan goanya. Biasanya kalau kita beruntung di sini banyak makanan, banyak buah-buahan. Nah, jadi langsung saja kita masuk. Goa ini tidak besar kawan, kecil. Nah, inilah goa kedua. Nah, biasanya mereka melakukan ritual di tempat ini, dan di sini juga ada bekas dupa ya, dupa yang belum lama lah. Ini bisa kita lihat belum lama dupanya, bekas mereka melakukan ritual di sini. Dan di tempat ini kawan, ini banyak sekali orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Bunda Ratu Kidul. Ketika mereka datang ke tempat ini, ada yang 3 hari atau 41 hari mereka bertemu, didatangi dengan sosok dari Bunda Ratu. Nah, sekarang tempat saya duduk ini namanya itu Jambe 7 kawan. Batu, di mana batu itu berbentuk seperti tangga. Nah, tepat di depan saya duduk itu seperti halaman. Nah, mereka juga meyakini bahwa halaman inilah tempat berhentinya kereta dari Bunda Ratu Kidul, ataupun kereta kencana yang milik dari Bunda Ratu Kidul. Kalau seandainya air ini kering ataupun surut air laut ini, di depan itu ada seperti kolam, ada tempat-tempat duduk. Nah, tetapi kita tidak bisa melihat karena air di depan ini, air laut ini sedang pasang ya, sedang besar. Jadi hanya bisa melihat seperti ini saja kawan. Nah, lokasi kita tidak jauh dari tempat saya duduk ini, itu ada batu karang yang menyerupai dari mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Nah, jadi saya akan langsung menuju ke tempat itu karena tujuan kita di batu karang itu kawannya, di batu karang yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul.
Dan ada juga di antara mereka yang melakukan semedi di atas mahkota batu karang itu, mahkota dari Bunda Ratu Kidul. Nah, ini perlu kalian ketahui kawan, tempat saya berada ini orang-orang mempercayai sebagai pintu gerbang menuju istana dari Bunda Ratu Kidul. Ini pintu gerbang kedua, ya. Pintu gerbang, karena untuk menuju ke istana Bunda Ratu Kidul itu dibagi menjadi dua versi ya. Ada pintu gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3. Nah, itu secara gaibnya. Nah, secara nyatanya kawan, itu ada gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3 juga. Nah, dan pintu gerbang itu dibagi di masing-masing tempat. Tempat di mana saya berada ini itu di Lampung. Nah, itu kita bisa lihat tepat sekali di ujung itu ada batu karang yang menyerupai dari mahkota Bunda Ratu Kidul. Kita akan mendekat ke sana tadi. Nah, di tempat saya ini itu pintu gerbang kedua. Pintu gerbang kedua. Pintu gerbang utama itu ada di daerah ujung kulon ya, itu di daerah Banten. Pintu gerbang kedua ada di daerah Lampung Selatan tempat saya berada. Dan pintu gerbang terakhir ketiga itu ada di daerah Pantai Selatan, di daerah Samudra, di daerah Batu Karanggajah ya, itu di daerah Garut Samudra. Berdekatan dengan kerajaan yang digoibkan ataupun tempat di mana Eyang Prabu Siliwangi memoksakan dirinya, yang itu gerbang ketiganya. Nah, itu secara nyatanya kalau sama saja seperti kita ingin datang ke istana Bunda Ratu Kidul, itu kita harus melewati 3 pintu gerbang, gerbang 1, gerbang 2, dan pintu gerbang ketiga. Nah, sekarang saya sudah dekat sekali dengan batu yang menyerupai mahkota dari Bunda Ratu Kidul dan saya akan mengambil pusaka di batu itu. Tetapi lautnya saat ini masih besar kawannya, masih besar. Jadi kita tunggu laut ini kecil dulu, entah berapa lama ini. Semoga saja lautnya itu kecil. Nah, banyak di antara mereka berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan pusaka itu? Nah, sebenarnya video ini bagian dari perjalanan saya ketika saya mendapatkan pusaka itu kawan. Dan pusaka itu saya bisa menjamin ya, saya bisa menjamin itu tidak akan ada duanya. Banyak orang yang sudah datang untuk membayari ataupun membeli pusaka saya. Dulu ada orang dari kerajaan Arab Saudi, ada juga dari Aceh, ada juga dari Bali, ada juga dari Jakarta, bahkan ada kolektor-kolektor. Mereka berani membayar dengan harga yang sangat mahal. Itu miliaran, ada juga yang 100 miliar pusaka saya itu. Yang pusaka yang kalian lihat tadi itu. Nah, tetapi pusaka itu tidak akan saya jual karena itu adalah pusaka leluhur yang sangat luar biasa dan tidak ada duanya. Mungkin kalian banyak melihat bentuk-bentuk pusaka yang berbentuk naga, tapi kalian tidak akan pernah melihat pusaka seperti yang ada di dalam video saya. Pusaka yang berbentuk seperti kulit ataupun dari sisik naga itu sendiri. Itu tidak akan ada. Saya bisa menjamin, saya sudah bisa memastikan, kalaupun ada itu hanya duplikatnya saja. Jadi untuk namanya tidak perlu saya sebutkan namanya. Apabila kalian benar-benar seorang spiritual, mengerti ya, mengerti tentang Bunda Ratu ataupun Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan, ketika kalian melihat keris ini, kalian akan tahu dengan keris itu dan kalian akan tahu siapa saya sebenarnya. Jadi saya tidak akan menyebutkan secara gamblang di sini kawannya. Nah, di sini kawan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dulu sebentar di tempat ini. Itulah batunya kawan. Nah, batu itu ya luar biasa itu. Itu langka itu, di setiap pantai seluruh Indonesia ini mungkin hanya ada satu.